Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wisdom Channel, berbagi dan mengkaji ilmu. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ciri atau tanda kalimat fi'il, di mana kalimat fi'il atau kata kerja itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya dan dibarengi dengan waktu. Baiklah, inilah selengkapnya. Jangan lupa tombol subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan video terupdate selanjutnya yang saya posting. Aqsamul fi'li wa alamatuh. Pembagian fi'il dan tanda-tanda atau ciri kalimat fi'il atau kata kerja. Apa itu kalimat fi'il? Ma huwal fi'lu? Kalimat fi'il adalah al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan binafsiha wa qturinat biazminati thalathati wad'. Yaitu kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya dan dibarengi dengan 3 waktu. Dari sisi ta'rif ini maka dapat diketahui bahwa kalimat ini kalau dilihat dari sudut pandang zaman atau waktu, maka fi'il terbagi 3 bagian. Sebab kalau dipandang dari sudut makna, maka fi'il itu ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Tetapi kalau pada kesempatan ini saya akan membahas pembagian fi'il dari sudut pandang waktu. Maka fi'il dari sudut pandang waktu terbagi ke dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amar. Apa itu fi'il madi? Nah, di sini saya mencantumkan 3 definisi dengan referensi dari kitab yang beda. Itu pertama, ma dalla ala hadasin madawan kodo. Kemudian yang kedua, ma dalla ala maknan binafsihi muqtaronin bizamanil madi. Kemudian yang ketiga, ma dalla ala hadathin waqa'a qabla zamanit takallum. Nah, dari ketiga ta'rif ini atau definisi ini, saya tarik kesimpulan bahwa fi'il madi adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada makna fi'il yang dibarengi dengan zaman madi atau waktu lampau. Contoh seperti ja'at, artinya telah datang. Kemudian ijtahada, artinya telah bersungguh-sungguh. Ta'allama, artinya telah mempelajari. Qara'a, telah membaca. Nah, maka dari ta'rif tadi, ketiganya merujuk kepada kalimat yang menunjukkan kepada makna pekerjaan dengan dibarengi dengan waktu madi atau waktu lampau. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ini juga saya mencantumkan 3 definisi. Pertama, madalla ala hadasin yahtamilul hala wal istiqbal. Kedua, madalla ala maknan fi nafsihi muqtaronin bijamanin yahtamilul hala wal istiqbala. Kemudian yang ketiga, madalla ala hadasin waqa'a fi jamani taqalumi au ba'dah.
Nah, dari ketiga definisi ini, saya juga tarik kesimpulan bahwa fi'il mudhari adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada makna pekerjaan yang dibarengi dengan waktu hal, yaitu waktu sekarang, dan waktu istiqbal, yaitu waktu yang akan datang. Contoh seperti yaji'u, artinya sedang atau akan datang. Yajtahidu, sedang atau akan bersungguh-sungguh. Yata'allamu, sedang atau akan mempelajari. Itu fi'il mudhari. Kemudian ketiga fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar adalah dengan sama tiga definisi. Ma dalla ala tolabi yang dipilih. Kemudian yang kedua fi'lun muktaronun bijamani mustaqbalin abadan. Yaitu kalimat fi'il yang dibarengi dengan waktu istiqbal. Dan kalau yang pertama, kalimat yang menunjukkan kepada tuntutan pekerjaan. Ya, jadi tolab itu bisa diartikan tuntutan pekerjaannya, uqil fi'li. Kemudian yang ketiga, madalla al hadafin yutlabu husuluhu ba'da jamanil istiqbali. Nah, dari ketiga definisi dengan berbeda referensi ini, tentunya saya simpulkan bahwa fi'il amar adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada tuntutan pekerjaan dan dibarengi dengan waktu istiqbal. Jadi ada dua syarat disebutnya fi'il amar itu. Pertama, tuntutan pekerjaan, atau tuntutan pekerjaan itu bisa disebut dengan perintah. Perintah itu madalla ala talabi wuqil fi'li. Jadi yang menunjukkan kepada tuntutan pekerjaan. Nah, yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, yaitu zamannya zaman istiqbal atau zaman mustaqbal. Contoh seperti ji, yang artinya datanglah. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Ta'allam, pelajarilah. Nah, itulah definisi dari ketiga fi'il yang dilihat dari sudut pandang waktu. Pertama adalah ciri fi'il madi atau alamatu fi'il madi. Ada berapakah ciri fi'il madi? Jadi saya mencantumkan ada 4 ciri dari fi'il madi. Yang pertama adalah qad. Artinya setelah qad itu bisa terjadi kalimat itu kalimat fi'il madi. Sebab bisa juga setelah qad fi'il mudhari. Nah, yang jadi beda adalah maknanya. Apa makna dari qad? Nah, ketika qad masuk pada fi'il madi. Maka di sini ada 2 makna untuk qad. Yang pertama adalah litakrib atau dekat. Artinya dekat. Contoh seperti qad qomatis sholatu, yang artinya telah dekat waktu sholat, atau sholat hampir dimulai. Nah, sini qad
Jadi diartikan dekat atau hampir. Kemudian yang kedua adalah litahqiq atau litabyin, yang artinya untuk menjelaskan. Contoh seperti qad aflahal mu'minun, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman telah beruntung. Di sini qad diartikan sungguh. Ini litahqiq atau litabyin, bahwa orang yang beriman itu pasti mendapatkan keberuntungan. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah ta'u ta'nisi sakinah, yaitu tak tanis sakinah atau tak tanis yang sukun atau yang mati. Ya, jadi tak tanisnya artinya tidak diharkati. Contoh seperti qomat, qo'adat, qolat, sami'at, qoro'at. Nah, berarti kalimat-kalimat yang kemasukan tak tanis sakinah itu kalimat fi'il madi. Bita, pa'al, ta, wa, atat. Nah, Ibnu Malik mencatat dua yang jadi ciri fi'il madi, yaitu diantaranya yang pertama ta'u ta'nis sakinah. Ini sudah dipastikan bahwa ketika ada tak tanis sakinah, maka fi'ilnya itu pasti fi'il madi. Jadi koma fi'il madi, qo'ada fi'il madi, qola fi'il madi, sami'a fi'il madi, kemudian qoro'a fi'il madi. Kemudian yang ketiga dari ciri fi'il madi itu adalah ta'ul fa'ilah atau domir mutaharik marfu. Artinya ketika kalimat fi'il kemasukan domir mutaharik marfu atau ta'ul fa'ilah, maka sudah dipastikan juga fi'il tersebut adalah fi'il madi. Contoh seperti tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Tabarokta ini kemasukan domir mutaharik marfu. Kenapa dinamakan domir mutaharik marfu? Sebab domir tersebut diharkati, kemudian menempati tempat rofa. Bisa jadi fa'il atau naibul fa'il. Nah, di sini di contoh tabarokta ini contoh yang jadi fa'il. Kemudian contoh yang kedua sodaqta. Sudah dipastikan bahwa sodaqo adalah fi'il madi. Kenapa? Sebab kemasukan domir mutaharik marfu. Kemudian fahimtu. Fahimtu kalamaka. Saya sudah paham ucapanmu atau perkataanmu. Nah, maka fahima juga sudah dipastikan fi'il madi. Kemudian alamat atau ciri yang keempat itu adalah nunun niswah atau nun jama muannas. Ini juga sama dengan qad. Nun niswah atau nun jama muannas ini tidak hanya masuk pada fi'il madi, tapi fi'il mudhari juga kemasukan nun niswah atau nun jama muannas.
Kalau Ibnu Malik hanya dua, yaitu ta'u ta'nisi sakinah dan ta'ul fa'ilah. Bita, fa'alta, wa'atat. Nah, contohnya apa nun jamak muannas? Contohnya seperti at-talibatu katabna darsa. Katabna, nah ini katabna. Kemasukan nun jamak muannas. Nah, maka kataba sebelumnya ini kalimat fi'il, itu fi'ilnya fi'il madi. Nah, itulah yang jadi ciri dari fi'il madi. Kemudian yang kedua, ciri fi'il mudhari atau alamatu fi'il mudhari. Nah, untuk ciri fi'il mudhari ini ada 6 ciri dari fi'il mudhari. Pertama, ini yang tadi, bahwa fi'il mudhari juga sama kemasukan qad atau menerima qad, ayyaqbala qad. Nah, apa makna qad kalau masuk pada fi'il mudhari? Nah, ini juga sama ada dua. Yaitu yang pertama adalah litaklil atau artinya sedikit. Contoh seperti qad yasdukul kadhibu. Nah, qad yasdukul kadhibu. Nah, yasduku itu kalimat fi'il mudhari. Jadi qad masuk pada kalimat fi'il mudhari. Maka qad pun ini jadi ciri untuk fi'il mudhari. Nah, apa artinya qad yasdukul kadhibu? Nah, yang artinya pendusta itu jarang sekali berkata jujur. Atau diartikan jarang atau diartikan terkadang. Jadi pendusta atau orang yang dusta terkadang jujur. Jadi diartikan terkadang. Atau contoh lain. Qad yanjahul kasulu. Orang yang malas terkadang berhasil. Ini terkadang. Atau bisa diartikan tadi jarang berhasil. Kemudian mana yang kedua adalah litakfir. Nah ini sebaliknya dari litaklil. Kalau litaklil tadi sedikit, litaksir artinya banyak. Contoh seperti qad yanjahul mujtahidu. Artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh itu seringkali berhasil. Jadi di sini diartikan banyak atau sering. Ya. Jadi sering berhasil kalau orang yang bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Nah itu untuk makna dari qad apabila masuk pada fi'il mudhari. Kemudian ciri yang kedua adalah ayak balasin. Nah, jadi ketika kalimat tersebut kemasukan sin, maka kalimat tersebut adalah fi'il mudhari. Apa makna dari sin ini? Yaitu litanpis. Apa litanpis itu? Zamanul mustaqbal al-qarib. Jadi waktu yang akan datang al-qarib yang dekat itu bisa diartikan segera. Contoh seperti sayaqulus supaha'u. Artinya apa? Orang-orang bodoh segera berkata. Akan segera berkata. Akan segera berkata. Atau sa'udzakiru durusi. Apa artinya? Saya akan segera menghafal pelajaran saya. Jadi itu diartikan segera karena tadi litanpis waktu waktu yang akan datang dengan
al-qarib, dekat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ayak balas saufa. Itu menerima saufa. Artinya ketika kalimat tersebut kemasukan saufa, maka kalimat tersebut adalah kalimat fi'il mudhari'. Contoh apa makna? Ya, maaf. Makna dari saufa ini yaitu litaswib. Ya. Apa litaswib itu? Itu zamanul mustaqbal al-ba'id. Jadi sebaliknya dari tanfis. Ini waktu yang akan datang, tapi jauh. Contoh seperti saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Nah, akan di sini itu al-ba'id, jauh. Jadi dalam Al-Quran ini saufa ta'lamun itu tentang al-qiyamah. Al-qiyamah itu kan waktunya tidak diketahui. Maka sesuatu hal yang tidak diketahui itu kan jauh. Jadi artikan jauh. Atau saufa adhabu. Saya akan berangkat. Ketika kita mengucapkan saya akan berangkat, nah itu mungkin dalam tempo atau waktu yang panjang atau waktu lama. Dari berbicara ya sampai pelaksanaan keberangkatan itu ya waktunya panjang gitu, maksudnya seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat bidukhulillah. Itu kemasukan lam amil jawajim. Ya, amilu jawajim jajimun li fi'lin wahidin. Jadi amil jawajim dia menjejemkan ya, kepada fi'il satu. Contoh seperti lam aktu bidarsa atau lam yakum. Ya. Lam aktub. Nah, ini lam aktub. Lam aktub. Lam di sini maknanya nafi. Jadi lam aktub. Saya belum menulis pelajaran. Atau lam yakum. Belum berdiri. Dia belum berdiri. Nah, jadi aktub, yakum berarti fi'il mudhari'. Kenapa? Sebab kemasukan lam amil jawazim. Dan amil jawazim itu amil yang memerintah jejam kepada fi'il mudhari'. Tapi di sini yang jadi catatan adalah amil jawazimnya yang menjejemkan kepada fi'il satu. Sebab amil jawazim itu ada yang menjejemkan pada fi'il dua. Kemudian yang kelima adalah bidukhulilan. Itu kemasukan lan amil nawasib. Sama yang maknanya nafi. Contoh seperti lan yakuma, lan yadhaba, lan yadhabu, lan tadhabi. Nah, ini lan yakuma, yakuma, yadhaba, yadhabu, tadhabi. Ini fi'il mudhari'. Kenapa? Sebab kemasukan lan amil nawasib. Sama amil nawasib ini juga amil nawasib yang menasabkan binafsihi, dengan diri. Kemudian yang terakhir kelima yaitu tentunya yabda'u al-fi'lu al-mudhari'u bi ahadil hurufi ana itu hamzah, nun, ya, ta. Yaitu kalimat fi'il mudhari' itu diawali dengan salah satu huruf yang 4 ini. Hamzah, nun, ya, ta. Artinya keempat ini jadi tanda atau ciri fi'il mudhari'. Tetapi jadi tanda
fi'il mudhari itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus masyhur maknanya, ya, atau masyhurul ma'ani. Apa ini maksud dengan masyhurul ma'ani atau masyhur maknanya? Artinya, keempat huruf ini menunjukkan kepada sigot masing-masing. Seperti hamzah menunjukkan kepada mutakalim wahdah. Nun menunjukkan mutakalim al-ghair. Ya, nahnu, kalau hamzah ana, mutakalim wahdah, nun mutakalim al-ghair nahnu. Kalau iya menunjukkan 4 sigot. 1 mufrad mudzakkar ghaib, tasniyah mudzakkar ghaib, jamak mudzakkar ghaib, jamak muannasah ghaibah. Kalau tak menunjukkan 8, yaitu mufrad muannasah ghaibah, tasniyah muannasah ghaibah, mufrad mudzakkar mukhatab, tasniyah mudzakkar mukhatab, jamak mudzakkar mukhatab, mufrad muannasah mukhatabah, tasniyah muannasah mukhatabah, dan jamak muannasah mukhatabah. Apa contohnya? Contohnya seperti aqra'u, naqra'u, yaqra'u, taqra'u. Nah, itulah yang jadi ciri-ciri dari fi'il mudhari. Alamatu fi'lil amri. Ciri tanda fi'il amar. Untuk ciri atau tanda fi'il amar, sini ada 3. Pertama, dalalatuhu 'ala thalabi, yaitu menunjukkan kepada makna thalab atau makna perintah, makna tuntutan yang sifatnya wajib. Contoh seperti ibham, uktub, ijlis. Ibham, uktub, ijlis ini menunjukkan kalimat fi'il yang menunjukkan tuntutan atau perintah untuk ibham, untuk memahami, artinya pahamilah, uktub, tulislah, ijlis, duduklah. Kemudian yang kedua adalah qabuluhu ya al-mukhatabah, yaitu menerima ya mukhatabah atau ya mufrad muannasah mukhatabah. Contoh seperti ibhami, uktubi, ijlisi. Nah, penggunaan ya mufrad muannasah mukhatabah ini menunjukkan kepada seorang perempuan. Jadi ketika memerintah atau menuntut kepada seorang perempuan, maka harus memakai ya mufrad muannasah mukhatabah. Ibhami maknanya pahamilah kamu perempuan seorang. Uktubi, tulislah kamu perempuan seorang. Ijlisi, duduklah kamu perempuan seorang. Nah, tetapi kemasukan ya mufrad muannasah mukhatabah tidak hanya untuk fi'il amar, fi'il mudhari pun suka kemasukan dengan ya mufrad muannasah mukhatabah. Maka di sini ada tanbih. Wa in qubilat al kalimatu ya al mukhatabati walam tadul ala talabi fahiya al fi'lu al mudhari'u mithla tansurina tudzakkirina. Artinya, jika suatu kalimat menerima ia mufrad muannasah mukhatabah tetapi tidak menunjukkan kepada makna tolab, maka kalimat tersebut bukan fi'il amar, tetapi fi'il mudhari. Contoh seperti tansurina tudzakirina. Maka tansurina tudzakirina di fi'il mudhari. Oke. Kemudian yang ketiga, qabulu nunnai taukidi, yaitu menerima 2 nun taukid. Artinya nun taukid juga menjadi tanda atau ciri untuk fi'il amar. Sebab nun taukid masuknya
itu pada kalimat fi'il yang menunjukkan zaman mustakbal. Jadi khusus zamannya yaitu mustakbal. Sedangkan fi'il amar ini tadi dalam ta'rif atau definisi dikhususkan zamannya untuk zaman mustakbal. Maka nun taukid jadi ciri atau tanda untuk fi'il amar. Nah, baik nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah. Contoh nun taukid khafifah seperti ibhaman, uktuban, ijlisan. Nun taukid khafifah, khafifah itu enteng atau mudah pembacaannya, maka nunnya disukunkan. Ibhaman, uktuban, ijlisan. Contoh nun taukid tsaqilah seperti ibhamanna, uktubanna, ijlisanna. Tsaqilah itu berat. Jadi nun taukidnya di tasdid. Tetapi baik nun taukid khafifah atau tsaqilah hukumnya dimabnikan kepada fathah. Tetapi kemasukan nun taukid dalam kalimat fi'il ada di antaranya suatu kalimat di mana kalimat tersebut menunjukkan makna amar atau tolab, tetapi tidak bisa menerima nun taukid. Maka kalimat tersebut tidak disebut dengan kalimat fi'il, tetapi kalimat isim. Ada juga yang maknanya fi'il madi, ada juga makna fi'il mudhari'. Maka di sini juga ada tanbih. Pertama, wa in dalat al kalimatu ala makna al fi'li al mudhari'i wa lam tuqbal nunnai taukidi fa innaha ismu fi'lil mudhari'. Mithla upin bimakna atadajjaru atau awah bimakna atawajja'u. Artinya apabila suatu kalimat menunjukkan makna fi'il mudhari' tetapi tidak kemasukan nun taukid ataupun tidak menerima nun taukid, maka kalimat tersebut bukan kalimat fi'il, tetapi disebut ismu fi'il mudhari', isim fi'il mudhari' atau isim fi'il yang maknanya fi'il mudhari'. Contoh seperti upin yang maknanya atadajjaru. Atadajjaru itu saya bosan atau saya sedang merasa kesal. Nah, maka ketika sedang merasa kesal, upin dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Jadi ketika kita mengucapkan maka itu pasti sedang merasa bosan atau sedang merasa kesal, kira-kira begitu. Atau awah yang maknanya atawajja'u. Awah maknanya atawajja'u fi'il mudhari'. Jadi awah kalimat isim yang maknanya fi'il mudhari' yaitu atawajja'u. Apa atawajja'u? Atawajja'u itu sedang merasa kesakitan, ya, sedang merasa kesakitan atau sedang sakit, maka mengucap awah. Nah, kalau kita awah gelap, jadi awah di sini atawajja'u. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in dalat al kalimatu ala makna al fi'lil amri wa lam tuqbal nunai taukidi fa inna ismu fi'lil amri. Mithla sohin bimana uskut atau hayyahal bimana akbil. Nah, di sini juga sama, ada suatu kalimat di mana kalimat tersebut menunjukkan makna amar yaitu tolab, tetapi tidak menerima kemasukan nun taukid. Nah, maka kalimat tersebut bukan fi'il tetapi isim. Isim apa? Isim fi'il amar. Kenapa isim fi'il amar? Sebab maknanya fi'il amar. Seperti sohin. Sohin kalimat isim yang maknanya uskut. Jadi sohin tidak bisa kemasukan, tidak menerima nun taukid. Jadi tidak bisa. Sohinna. Nah, kemudian hayyahal juga sama. Tidak bisa hayyahallanna.
hayyahallana. Nah, tetapi untuk mananya bisa uskutanna akbilanna. Itu. Kemudian yang terakhir ketiga juga sama. Nah, ada kalimat satu kalimat yang maknanya fi'il madi tetapi tidak bisa menerima nun taukid. Maka kalimat tersebut adalah isim fi'il madi. Sebut kalimat isim sebab kalimat tersebut kalimat isim yang maknanya fi'il madi maka disebut isim fi'il madi. Mithla seperti contoh hayhat bermakna ba'uda yaitu maknanya jauh, dan syattan bermakna iftaroko. Syattan iftaroko, iftarok memisahkan. Qala Ibnu Malik wal amr in lam yakul linunimha bihi wasmun nahusoh wa hayaha. Jadi ada di antaranya suatu kalimat yang menunjukkan makna amar atau tolab tetapi tadi tidak bisa menerima nun taukid, maka kalimat tersebut huwasmun. Maka kalimat tersebut disebut kalimat isim. Contoh tadi seperti sohin dan hayyaha. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas menyaksikan channel saya. Tetap bagi teman-teman saudara yang belum subscribe atau yang masih belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wallaha arju ayyakuna nafi'an likulli man yushahhiduhu wa rafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.